Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu absen dulu ya. Hari ini hadir semua ya? Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem operasi dan program aplikasi. Sebelumnya ada yang pernah dengar nggak apa itu sistem operasi sama program aplikasi? Belum. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang sistem operasi terlebih dahulu. Di sini sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang mengelola perangkat keras, komputer, dan sumber daya perangkat lunak serta menyediakan layanan untuk program aplikasi. Jadi, sistem operasi ini bertugas untuk mengelola atau mengontrol sebuah perangkat lunak supaya berhubungan dengan perangkat keras. Lalu, fungsi-fungsi dari sistem operasi ini yang pertama itu ada memanajemen sumber daya perangkat komputer, kemudian ada seperti menghubungkan dengan hardware, karena sistem operasi ini merupakan sebuah perangkat lunak. Kemudian ada contoh dan jenis dari sistem operasi. Yang pertama ada Windows. Seperti kebanyakan laptop yang kita ketahui itu kan Windows, ada Mac juga, Mac OS, kemudian ada Linux, kemudian Android. Nah, kalau Android ini kan kebanyakan di handphone ya. Kemudian ada juga yang namanya jenis-jenis sistem operasi. Untuk jenis-jenis sistem operasi ini yang pertama ada single tasking. Untuk single tasking ini hanya dapat menjalankan satu proses dalam satu waktu. Kemudian yang kedua, multitasking. Kalau multitasking ini dapat menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Lalu yang ketiga ada single user. Kalau single user ini hanya satu pengguna saja yang dapat menggunakan sistem tersebut. Dan yang kedua multi user. Kalau multi user itu beberapa pengguna yang dapat mengakses sistem. Ya. Kemudian yang real time OS. Kalau real time OS ini responnya tertentu, kemudian digunakannya itu juga membutuhkan beberapa waktu karena tidak bisa bersamaan, atau kalau kita lihat dari bahasanya saja real time berarti waktu yang nyata kan. Nah, kemudian kita masuk di program aplikasinya. Kalau program aplikasi sendiri itu merupakan sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas-tugas tertentu seperti pengolahan kata, pengeditan gambar, atau kita bisa bermain dan lain sebagainya. Kalau fungsi utama dari program aplikasi ini dapat mempermudah pengguna untuk menyelesaikan tugas-tugas yang spesifik. Misalnya, kalau kita ada tugas sekolah, kita disuruh membuat entah itu makalah, artikel, itu kita kan biasanya bisa menggunakan Microsoft Word. Kemudian yang kedua, kita bisa memberikan antarmuka yang ramah pengguna untuk berinteraksi dengan fungsi-fungsi tertentu. Kemudian ini ada beberapa contoh program aplikasi. Yang pertama, Microsoft Office. Pernah dengar kan ya Microsoft Office itu apa? Di Microsoft Office ini terdiri dari berbagai macam jenis aplikasi yang bisa kita gunakan. Itu seperti yang pertama Microsoft Word. Kalau Microsoft Word kita bisa mengelola kata. Kalau di Microsoft Excel kita bisa mengelola angka, database, betul. Kemudian kalau yang di PowerPoint ini kita bisa menggunakan untuk gambar bisa, dan kalau PowerPoint sendiri lebih dominan ke presentasi untuk materi pembelajaran, untuk penyampaian materi seperti itu. Dan yang kedua ada Adobe Photoshop. Kalau Adobe Photoshop ini biasanya untuk apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Untuk pengeditan gambar. Jadi kita bisa menyalurkan kreativitas kita melalui Adobe Photoshop untuk tentang pengeditan gambar. Kemudian yang ketiga, email.
Kalau email sendiri merupakan sistem operasi program aplikasi seperti apa? Pengiriman surat. Iya betul. Kalau pengiriman surat itu berarti berhubungan dengan apa? Komunikasi. Berarti aplikasi yang berhubungan untuk komunikasi itu seperti email, WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada Todoist. Ada yang pernah dengar nggak Todoist itu apa? Nah, dari Todoist ini kita bisa melakukan perincian. Misal, hari ini kita mau melakukan apa aja. Nah, kita tulislah di situ. Nanti kita bisa mengetahui setelah ini kita harus melakukan apa sih. Nah, seperti itu, kayak list-list rangkaian kegiatan sehari-hari gitu. Kemudian yang kelima ini ada Netflix. Pernah dengar kan ya kalau Netflix ini? Nah, Netflix ini berhubungan untuk program aplikasi yang menghibur kita. Kan bisa menonton film, kemudian juga ada aplikasi hiburan lain, misalnya game kan kayak gitu. Itu termasuk juga program aplikasi. Nah, tadi sempat menyinggung kan ada Microsoft Office. Di Microsoft Office kan ada berbagai macam jenis juga ya Microsoftnya. Yang ini ada Microsoft Word. Nah, kalau Microsoft Word sendiri tadi kan untuk mengelola kata kan. Nah, contoh kegunaan dari Microsoft Word ini yang pertama, kita bisa membuat biodata, mengerjakan tugas-tugas seperti makalah, kita juga bisa membuat surat lamaran kerja. Terus ada yang pernah dengar nggak interface Microsoft Word? Nah, kalau interface sendiri itu merupakan tampilan dari mukanya. Kayak di Microsoft Word ini ada apa aja sih isi-isinya gitu, fitur-fitur apa aja yang bisa kita gunakan di Microsoft Word. Nah, kemudian ini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada namanya Quick Access Toolbar. Dari Quick Access Toolbar ini terdiri dari beberapa icon dan memiliki fungsi-fungsi tertentu. Ada save, ada undo, ada redo, terus ada new. Kita bisa membuat dokumen baru dari situ juga. Kemudian yang kedua ada title bar. Title bar, tahu kan ya kalau title itu berarti kan judul, berarti ini kan judulnya. Kemudian ada file tab. Di file tab ini kita bisa membuka dokumen yang sudah kita buat. Dokumen yang sudah kita buat, kita buka melalui file tabs. Kemudian ada ribbon tabs. Kalau ribbon tabs ini ada home, insert, kemudian page layout. Kemudian yang ribbonnya ini fitur-fitur yang ada di ribbon tabs tadi. Dan kemudian ada Windows Control. Di sini kita bisa untuk menutup dokumen atau kita bisa membuat full screen dan juga kita bisa meminimize. Kemudian ada ruler horizontal. Kalau di sini kita bisa mengatur marginnya, bagian horizontal. Kalau yang vertikalnya juga kita bisa mengatur bagian vertikalnya. Kemudian ada juga yang namanya vertical scroll bar. Kalau scroll kan kayak scroll ke bawah. Kalau di sini juga namanya horizontal scroll bar. Kemudian yang ini tampilannya itu namanya text area. Kemudian ada kursor dan juga ada document information. Kalau di document information ini kita bisa mengetahui di halaman berapa text area kita yang sedang kita tampilkan dan ada berapa halaman, ada berapa kata yang sedang kita kerjakan. Kemudian di sini ada zoom tools. Kita bisa zoom atau memperkecil, memperbesar teksnya. Oke. Di sini ada yang masih belum dipahami enggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita bentuk kelompok ya. Kita berdiskusi bersama-sama. Nah, di sini kelompoknya perempuan sama laki-laki aja ya. Bisa bergabung aja. Tadi kita sudah sempat menyinggung tentang interface dari Microsoft Word. Nah, tugas kita sudah dibagi ya sesuai kelompok. Nah, di situ terlihat kan ada interface Microsoft Word yang sudah ada nomor-nomornya. Dan di situ juga ada sebuah perintah, sebutkan dan jelaskan sesuai nomor yang ada di lembar jawab yang sudah dibagikan.
Silakan berdiskusi. Saya kasih waktu 2 menit ya. Atau kalau sudah ada catatannya, dicatat poinnya aja nanti. Lihat juga ya. Sudah? Kalau sudah, belum? Ya, ya. Kalau sudah selesai, bisa dipresentasikan di depan ya, dari kelompok yang perempuan dulu. Silakan maju semuanya, bareng-bareng, bertiga. Silakan disampaikan hasil diskusinya. Dari diskusi kami, yang pertama, soalnya sebutkan dan jelaskan menu pada angka 2, 4, dan 6. Yang pertama ada 2. 2 adalah Quick Access Toolbar yang menyediakan akses cepat ke perintah-perintah yang sering digunakan seperti save, undo, dan lainnya. Dan nomor 6, disebut Help Button, memberikan akses ke bantuan dan panduan penggunaan Microsoft Word. Ya. Terima kasih ya sudah menjawab. Silakan duduk kembali. Sekarang untuk tim yang laki-laki, silakan maju ke depan. Dibawa aja catatannya, nggak apa-apa. Silakan disampaikan. Dan peserta memanfaatkan aktif akan memungkinkan pengguna dapat mengakses perintah fasilitas aktif. Menampilkan nama dokumen yang sedang dibuka dari nama aplikasi. Ya. Silakan duduk. Semua jawabannya betul semua ya. Terima kasih sudah menjawab. Kita tepuk tangan dulu ya. Apresiasi untuk kita semua sudah menjawab. Oke. Untuk materi sistem operasi dan program aplikasi sudah selesai. Ada yang bisa bantu untuk menyimpulkan untuk pertemuan kali ini? Apa itu sistem operasi dan apa itu program aplikasi? Ada yang bisa bantu? Kalau nggak ada, langsung aja. Sistem operasi itu tadi apa? Sebuah perangkat lunak. Iya,
untuk membantu mengelola perangkat keras komputer. Kemudian kalau program aplikasi, sebuah perangkat lunak yang siap pakai untuk kebutuhan tertentu yang bisa membantu manusia untuk melakukan kegiatannya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita berdoa dulu ya untuk menutup. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.